Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fatan, yang kedua ada Zeus, Jais, kemudian yang ketiga ada anak pribadi, Fauzan. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama ada muqaddimah shorof, kemudian tasrif al-ism, tasrif al-fi'l, kemudian yang terakhir ada tasrif al-ism wal fi'l. Nah, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari muqaddimahnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke muqaddimah ya. Oke, di sini ada perkataan salah satu dari Mustafa al-Ghaladini. Nah, dia berkata, al-ilmu al-ulum al-arabiyyah hiya ulumul lati yutawasalu biha ila asimatil lisani wal qalam anil khata wa hiya thalathatu asyar ilman: as-sarfu wal i'rabu wal rasmu wal ma'ani wal bayan wal badi' wal urudu wal qawafi wal qardul syi'ri wal insya'i wal khitabah wa tarikhul adab wa matnul lughah. Ini dari Mustafa al-Ghaladini. Nah, yang artinya yaitu ilmu Arab adalah ilmu yang dapat menuntun kepada kesempurnaan lidah dan pena dan kesalahan retorika dan estetika. Nah, mereka ini terbagi menjadi 13. Nah, yang pertama ada apa tadi? Yang pertama ada as-sarfu, kemudian yang kedua ada al-i'rabu, kemudian yang ketiga ar-rasmu, yang keempat al-ma'ani, kelima al-bayan, yang keenam badi, yang ketujuh urud, yang kedelapan al-qawafi, yang kesembilan qardus syi'ri, yang kesepuluh al-insya'i, yang kesebelas al-khitabah, yang kedua-belas tarikhul adab, yang terakhir wal matnul lughah. Oke, ini penjelasan dari slide yang muqaddimah yang pertama dari Mustafa al-Ghaladini. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang berikutnya yang membahas tentang aqsamul kalimah, yaitu adalah kelas kata. Nah, aqsamul kalimah ini terbagi menjadi 3 ya. Oke, kita masuk definisi yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada al-ismu ya. Al-ismu, kemudian di bawahnya ada al-mu'rab, kemudian ada al-mabni. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama definisi dari ilmu shorof atau morfologi. Nah, ilmu shorof atau morfologi bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu kata, kalimah untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda tanpa memperhatikan kedudukan kata tersebut dalam susunan kalimat i'rab. Kemudian contohnya di sini ada contohnya kataba ya, yang artinya dia telah menulis ya. Nah,
Kataba ini bisa berubah menjadi yaktubu, ya, yang artinya dia sedang menulis. Kemudian dia juga bisa berubah menjadi fi'il amr juga, uktub, yang artinya tulislah. Nah, dan bisa berubah menjadi ism fa'il, katib, ya, yang artinya penulis. Kemudian menjadi maf'ul, maktubun, yang artinya tertulis. Nah, kemudian ada perbedaan dengan ilmu nahwu. Nah, ilmu shorof, nah, bentuk. Nah, kemudian di sini ada qaulun mufrad al harfi. Oke. Kita sebelum masuk pembahasan kita jelaskan perbedaan antara ilmu shorof dan ilmu nahwu. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, di sini kita akan bahas yaitu ilmu shorof, bentuk internal kata atau struktur kata, ya. Kalau ilmu nahwu yaitu posisi kata dalam kalimat atau fungsi gramatikal, ya. Jadi shorof itu nahwu itu memperhatikan harokat akhir dari suatu kalimat. Nah, sedangkan shorof yaitu perubahan dari setiap katanya, ya. Nah, shorof itu fokus pada perubahan kata, makna yang berbeda-beda. Nah, adapun nahwu yaitu akhir kata. Ya, seperti kita sering pelajari i'rab, ya. Nah, kemudian contohnya yaitu ada shorof, contohnya itu ada kataba yaktubu, katibun, dan seterusnya. Nah, itu disebut shorof, ya. Kalau nahwu contohnya katabal waladu, ya. Seorang anak itu sedang menulis, jadi kita memperhatikan harokat akhir tersebut dari kalimat tersebut, al-waladu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada definisi definisi kalimah menurut Ibnu Hisham, ya. Qaulul mufrad, ya, artinya ucapan tunggal yang bermakna. Qaul yaitu adalah harus berupa lafal yang diucapkan, ya. Mufrad yaitu tunggal, yaitu satu unit kata, ya, bukan rangkaian kalimat. Nah, bermakna, ya, ya, artinya memiliki arti yang dapat dipahami. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, ini terbagi menjadi 3. Nah, tadi kita masuk ke yang tengah terlebih dahulu, yaitu qaulun mufrad, isim mufrad, ya. Yang pertama ada isim al-harf. Nah, isim. Nah, pertama ini ada isim. Isim itu terbagi menjadi isim itu artinya isim atau kata benda, ya. Yang pertama ada isim mu'rab. Kemudian apa itu isim mu'rab? Kata yang diakhiri, kata yang akhirnya berubah-ubah sesuai posisi dalam kalimat. Nah, contohnya ra'aitul walada. Nah, di sini objeknya mansub. Kemudian contoh yang lain ada marartu bil waladi. Nah, dan ini contohnya adalah majrur. Kemudian ada isim mabni. Nah, mabni itu apa? Kata yang akhirnya tetap atau tidak berubah-ubah.
yakni paten ya. Contohnya ada domair itu kata ganti seperti ana, huwa, hum dan lain semisalnya. Kemudian ada asmaul isyarah, yaitu kata tunjuk, hada, hadi, dalika, tilka. Kemudian yang berikutnya ada asmaul mausul, kata sambung. Contohnya alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allatina. Nah, kemudian yang kedua ada fiil atau dalam bahasa Indonesia kata kerja. Ya, fiil ini ada dua. Nah, ada fiil mutasarrif, kata kerja yang dapat berubah bentuknya. Ya, contohnya seperti kataba, yaktubu, uktub. Kataba ini ada fiil madhi dan yaktubu adalah fiil mudhari dan uktub adalah fiil amar. Kemudian fiil jamid. Contohnya seperti apa itu fiil jamid? Kata kerja yang tidak dapat berubah bentuknya. Contohnya seperti asa, laisa, na'am, bisa. Asa yang artinya mudah-mudahan, laisa yang artinya bukan, nikmat alangkah baiknya, ya, bisa alangkah buruknya atau seburuk-buruknya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fiil jamid yang tidak bisa berubah. Oke, kemudian di sini kita akan bahas yang berikutnya. Kenapa isim mu'rab dan fi'il mutasarrif yang menjadi objek ilmu sharaf? Nah, di sini terbagi menjadi 3 ya. Oke, yang pertama ada isim mu'rab ya, dapat mengalami perubahan bentuk melalui proses derivasi atau istiqaq. Nah, contohnya kataba, menulis, katibun, penulis, maktubun, tulisan, kitabun, buku. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada fi'il mutasarrif yaitu dapat dikonjungsi menurut waktu, subjek dan modus. Nah, contohnya naktubu, uktubi, katibun, uktub, yaktubu, kataba. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang tiga ada yang bukan objek sorof ya. Contohnya isim mabni. Nah, bentuknya sudah tetap ya, tidak ada perubahan internal ya. Jadi isim mabni itu tidak berubah-berubah. Nah, dia paten. Kemudian ada fi'il jamid. Nah, tidak nah ini fi'ilnya ini tidak dapat dikonjungsikan atau bentuknya baku. Nah, contohnya seperti tadi, laisa, bisa dan lainnya. Kemudian huruf. Nah, huruf ini tidak memiliki makna atau leksikal dan tidak berupa bentuk. Nah, jadi kesimpulannya ilmu sorof yaitu fokus pada kata-kata yang dapat berubah bentuk untuk menghasilkan makna dan fungsi yang berbeda. Sedangkan kata-kata yang bentuknya sudah tetap menjadi bidang kajian ilmu nahwu atau di luar kedua ilmu tersebut. Nah, oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya ini ada al-mizan as-sarfi, yaitu timbangan kata. Nah, apa itu al-mizanus sarfi? Al-mizanus sarfi atau timbangan kata adalah sebuah pola dasar atau standar yang digunakan dalam ilmu sorof,
morfologi atau pembentukan kata bahasa Arab. Nah, tujuannya apa? Nah, yang pertama menentukan huruf-huruf asli, ya, akar kata dan huruf tambahan dalam sebuah kata. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk wazan atau struktur dari sebuah kata. Misalnya, apakah itu kata kerja masa lalu atau kata benda, pelaku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses pengubahan bentuk tasrif kata kerja atau kata benda. Ya, singkatnya, timbangan ini berfungsi seperti cetakan atau alat ukur yang dengannya para ahli bahasa mengetahui asal-usul dan bentuk baku dari setiap kata dalam bahasa Arab. Nah, mengapa timbangan ini terdiri dari atas 3 huruf? Nah, timbangan ini terdiri dari atas 3 huruf, fa, ain, lam. Nah, karena mayoritas kata kerja atau fiil dan kata benda isim asli dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang memiliki 3 huruf konsonan. Nah, disebut juga 3 huruf mujarrad atau trilateral roots. Ya. Meskipun ada kata-kata yang akarnya terdiri dari 4 huruf, pola 3 huruf ini adalah yang paling dominan dan merupakan dasar utama ilmu shorof. Nah, oleh karena itu timbangan standar menggunakan 3 huruf. Nah, oke, pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini ada mengapa fa, ain, lam dalam kata kerja itu dipakai fa, ain, dan lam, ya. Oke. Karena fa, ain, lam ini termasuk simbolisme, ya, yang telah disepakati oleh para ahli bahasa Arab sejak dahulu. Nah, faul kalimah secara tradisional yaitu huruf ini selalu melambangkan huruf pertama, ya, dari akar kata 3 huruf asli. Kemudian ain kalimah melambangkan huruf kedua dari akar kata. Kemudian lam kalimah melambangkan huruf ketiga dari akar kata. Nah, dengan menggunakan fa, ain, lam sebagai timbangan, kita bisa langsung melihat bahwa setiap huruf yang bukan fa, ain, lam pada pola kata adalah huruf tambahan dan sisanya adalah akar kata asli. Dan insya Allah pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Fatan. Nah, bismillah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang al-qalb al-makani. Ya, di sini ada al-qalbu al-makani, yaitu tentang pindah posisi. Nah, apa itu maksud al-qalbu al-makani? Ya, al-qalbu makani secara harfiah berarti pembalikan atau pergantian tempat. Nah, di sini ada definisi, ya. Taqdimu ba'di hurufin ala ba'din. Ya, mendahulukan sebagian huruf atas sebagian yang lain. Sederhananya, al-qalbu al-makani adalah fenomena ketika susunan huruf-huruf asal suatu kata diubah atau ditukar posisinya dari bentuk aslinya yang sesuai dengan kaidah atau timbangan wazan, ya, jadi bentuk yang kita ucapkan atau tulis saat ini, ya. Jadi di sini harusnya kan fa'ila, ya, atau ya isa. Nah, itu berubah bentuk menjadi afila atau aisa. Nah, di sini ada contoh lain, ada fa'ala, terus menjadi pola yang berbeda jadi fala'a. Di sini contohnya ada na'a menjadi na'a. Nah, kemudian di sini ada fa'ilun, ya, diubah menjadi alifun. Contohnya ada wahidun menjadi hadi.
Kemudian ada fu'ala'u menjadi lafa'a'u. Contohnya syai'a'u, asya'u. Dan ini ya, pola-pola ini berubah bentuk tetapi masih bentukannya ada wazan fa, lam dan ain ya. Jadi fa, ain, lamnya tidak hilang ya, tapi tetap masih ada. Nah, kenapa ada al-qalbu al-makani? Ya, sebab terjadinya itu karena sebab utamanya terjadinya al-qalb al-makani untuk memudahkan pengucapan atau menghindari kesulitan dalam melafalkan suatu kata. Dalam bahasa Arab terkadang susunan huruf-huruf tertentu jika diucapkan secara berurutan akan terasa berat di lidah. Nah, makanya untuk mengatasi ini penutur bahasa Arab secara alami yang menukar posisi huruf-huruf tersebut agar lebih ringan dan fasih saat dilafalkan ya. Tadi seperti ya Isa menjadi Aisyah atau Na'a menjadi Na'a ya, menjadi mudah di orang-orang Arab. Nah, meskipun fenomena ini seringkali tidak memiliki kaidah baku seperti kaidah ilal ya, perubahan huruf ilat. Nah, penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Pertama ya, menghindari kesulitan pengucapan atau takhfif ya. Ini adalah alasan paling umum ya, di mana pergantian posisi huruf membuat kata tersebut lebih ringan diucapkan. Kemudian yang kedua itu menghindari pertemuan huruf-huruf yang berat. Nah, beberapa konsonan huruf mati atau vokal ya, huruf hidup jika bertemu berurutan akan sulit dilafalkan. Sehingga salah satu solusinya adalah menukar posisi huruf ya. Seperti na'a ya. Di sini na'a itu mati nih. Nah, agar mudah menjadi na'a. Nah, agar orang-orang Arab itu menyebut na'a menjadi mudah menjadi na'a ya, diubah alifnya. Kemudian yang ketiga penggunaan yang sudah baku atau simai ya. Banyak kasus al-qalb al-makani yang merupakan penggunaan turun-temurun dari penutur Arab asli yang telah diterima dan diakui oleh para ahli bahasa. Yang singkatnya itu al-qalb al-makani adalah pergantian posisi huruf-huruf asal suatu kata ya, misalnya huruf pertama dan kedua bertukar tempat yang dilakukan terutama untuk memudahkan pengucapan sehingga kata tersebut terdengar lebih ringan dan fasih diucapkan. Nah, jadi ini contoh-contoh ini adalah perubahan al-qalb al-makani. Kita lanjut ya teman-teman ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang az-ziyadah. Az-ziyadah ya, jadi tambahan. Apa itu maksud ya az-ziyadah atau tambahan? Al-harfu az-zaid atau huruf yang ditambahkan. Di sini ada definisinya. Al-harful ladzi udifa ila aslil kalimati ligordin ma ya. Itu huruf ya yang ditambahkan pada akar kata asal karena suatu tujuan. Jadi ada tujuan kenapa ditambahkan. Nah, pertama itu bitakriri harfin asli. Yang kedua biziyadatin ahadin hurufin sa'altumuniha. Nah, yang sa'altumuniha ya, penambahan dengan huruf-huruf sa'altumuniha ini adalah jenis ziyadah yang paling umum. Huruf tambahan diambil dari kumpulan 10 huruf yang disingkat menjadi sa'altumuniha. Kita masuk ke contoh. Ya, ada ghafara menjadi istaghfara. Jadi ada tambahan alif ya atau hamzah, sin ya dan huruf yang lain. Kemudian ada alima a'lama menjadi wazan a'lama. Itu ada penambahan huruf hamzah. Kemudian ada jahila tajahala. Nah, ini ada penambahan ta, kemudian alif dan yang lain. Ya, kemudian ada alima ta'allama ya, tafa'ala. Ini menjadi ain fiilnya ada 2 ya. Atau lam nanti ada lam fiilnya menjadi 2. Ini sa'altumuniha. Jadi nambah hurufnya dari
huruf-huruf sa'al tumu niha. Nah, kemudian ada bitakririn harfin asli ya. Jenis ini terjadi ya ketika salah satu huruf asli dari akar kata diulang. Ya, penambahan ini nih bitakririn huruf harfin asli ya, bukan dari huruf sa'al tumuniha tetapi dari huruf akar kata itu sendiri ya. Mekanismenya itu mengulang huruf kedua ya, huruf ain dari wazan asal fa'ala yang biasanya ditandai dengan tasydid ya. Contoh ada alima menjadi allama, jadi fa'ala, jadi ain fiilnya menjadi dua ya. Kemudian ada sulamun ya, dia asalnya ada fu'alun atau sulamun ya, contohnya sulamun. Nah ini ain fiilnya itu jadi dua gitu. Jadi karena dia takdirnya huruf asli bukan huruf sa'al tumuniha. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke auzan as-sarfiyah atau pola-pola sorof. Nah, di sini ya auzan sarfiyah ya atau pola-pola sorof ini ada dua, ada auzan al-ismi sama auzan al-fi'li. Nah, ilmu sorof ya, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata ya, misalnya tasrif ya, dari satu bentuk ke bentuk lain, dan perubahan ini harus mengikuti pola wazan yang telah ditetapkan. Nih ya, pola yang ditetapkan yang nanti ada bagian-bagian ini dari auzan isim sama auzan fi'il ya. Nah, istilah dalam auzan sorfiyah ya, auzan sorfiyah dibagi menjadi pola untuk kata kerja atau auzan al-fi'li ya. Nah, di sini ada auzan al-fi'li. Pola kata kerja dibagi berdasarkan jumlah huruf asalnya yang terdiri dari 3 atau 4, sulasi atau rubai. Di sini ada sulasi mujarrad sama mazid fi dan rubai mujarrad sama mazid fi. Ya. Sulasi ya itu kata kerja yang berakar 3 huruf ya. Kata kerja yang memiliki 3 huruf asli. Ini adalah pola yang paling mendasar dan dominan. Rubai ya, kata kerja berakar 4 huruf ya. Kata kerja yang memiliki 4 huruf asli atau akar kata. Nah, dan rubai ini relatif jarang ya. Apa maksud dengan mujarrad ya? Mujarrad itu asli atau murni, kata kerja yang hanya terdiri dari huruf-huruf asalnya saja tanpa ada tambahan. Dan mazid fi itu tambahan ya, atau perimbuhan ya, kata kerja yang memiliki huruf tambahan atau ziyadah di luar huruf asalnya. Kemudian kita masuk ke auzan al-isim ya. Ada sulasi, rubai dan khumasi. Nah, sulasi ya, kata benda berakar 3 huruf. Kata benda yang huruf asalnya berjumlah 3 ya, karena dia sulasi, jadi hanya 3. Kemudian rubai, kata benda berakar 4 huruf ya. Kata benda yang huruf asalnya berjumlah 4. Dan khumasi, kata benda berakar 5 huruf, yaitu kata benda yang huruf asalnya berjumlah 5. Ini adalah batas maksimal jumlah huruf asli untuk kata benda. Nah, mengapa kata dasar atau akar kata minimal 3 huruf ya? Jadi kenapa ada alasannya gitu? Nah, ini ada alasannya. Karena pertama, struktur dan timbangan 3 huruf fa, ain, lam diperlukan untuk membentuk pola dasar fa'ala. Nah, pola ini berfungsi sebagai kerangka yang memungkinkan variasi vokal, harokat, dan penambahan huruf untuk menghasilkan puluhan bentuk turunan kata dengan makna yang berbeda seperti waktu, pelaku, objek, tempat, dan sebagainya. Dan kemudian kenapa ya? Karena keterbatasan makna ya. Yang kedua itu keterbatasan makna. Secara umum 2 huruf dianggap tidak memadai untuk membawa makna independen yang jelas dan lengkap yang dapat dikembangkan menjadi berbagai turunan kata. 3 huruf dianggap sebagai batas minimal untuk mendefinisikan suatu
konsep dasar. Nah, bagaimana dengan kata yang terdiri atas 2 huruf? Ya, kalau misalkan nih ada 2 huruf, gimana tuh? Nah, tidak diklasifikasikan sebagai akar kata kerja atau fiil atau akar kata benda. Nah, mereka dikelompokkan sebagai huruf. Jadi kalau ada suatu kata atau fiil, nah itu nggak ada kalau yang 2 ya, itu nanti jatuhnya ke huruf. Apa dari huruf? Ya, huruf adalah kata-kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan hanya berfungsi sebagai partikel penghubung, preposisi atau penegas seperti kata depan, konjungsi atau partikel negasi. Nah, kata-kata huruf ini tidak memiliki timbangan atau wazan ya, atau turunan tasrif ya, dan karena tidak termasuk dalam pembahasan utama auzan sarfiyah, tidak masuk nih ke auzan sarfiyah ini. Jadi aturan minimal 3 huruf berlaku untuk kata-kata yang memiliki makna substansial dan dapat diubah bentuknya, yaitu fiil dan isim, bukan untuk partikel huruf yang statis. Insya Allah kita nanti akan dilanjutkan oleh Akhi Zais. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainal Afari, dan kita akan melanjutkan materi berupa tasrif al-ism. Kita masuk ke bab tasrif al-ism. Oke. Aqsamul ism. Aqsamul ism dalam ilmu sorof atau morfologi bahasa Arab, ini adalah penjelasan yang ringkas yang berpasangan dan contoh untuk setiap istilah dari kata ini. Kita ketahui dulu ya, aqsamul ism itu adalah pembagian kata benda. Setiap istilah kata benda atau ism itu dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya dalam pasangan yang berlawanan. Kita akan ngasih contoh dari golongannya, istilahnya, penjelasan ringkas, dan contoh. Di sini yang pertama itu ini yang berdasarkan huruf tambahan ya. Di sini ada mujarrad. Nah, mujarrad. Istilahnya adalah mujarrad. Penjelasan ringkasnya itu ism yang hanya terdiri dari huruf asalnya atau akar kata tanpa huruf tambahan atau tanpa ziyadah. Contohnya yaitu kitab, kitabun, kolam, buku, dan pulpen. Dan di sini ada mazid. Dan mazid ini tuh dia isim yang memiliki huruf tambahan. Memiliki huruf tambahan atau ziyadah di luar huruf asalnya. Contohnya maktabah sama istighfar. Maktabah itu yang artinya perpustakaan, maupun istighfar itu artinya permohonan ampun. Di sini ada lagi jamid dan mustaq. Jamid dan mustaq. Untuk jamid sendiri itu isem yang tidak dibentuk dari kata lain dan tidak menghasilkan kata lain. Ini adalah kata benda yang benar-benar murni lah, itu clear, nggak ada kata benang sekali yang mesti diubah-ubah. Contoh yang seperti hajar, batu, maupun syajarah, pohon. Dan begitu mustaq itu isem yang dibentuk atau diturunkan dari kata kerja, fiil, atau kata dasar lainnya. Seperti katib, penulis, dari awal kata itu kataba, dan aftuh, terbuka, yang dari asal kata itu fataha. Dan kita di sini ada mudzakkar dan muannas, itu ibaratkan kayak laki-laki dan perempuan. Jadi isim berjenis laki-laki itu baik secara hakiki, nyata, maupun majazi, kiasan. Dan kita kasih contohnya langsung ya. Ini rojul, bab tuh lanang semua ya, bilang laki-laki lah. Dan muannas itu isim yang berarti perempuan, feminim, ditandai biasanya dengan ta marbutoh atau tanda yang lain lah. Ada seperti tanda lainnya gitu. Contohnya itu imro'ah, itu jelas-jelas wanita.
atau nafidatun, itu perempuan. Imro'ah itu artinya wanita, nafidah itu artinya jendela. Dan yang keempat, kita ada sohi dan ada muqtab. Kita tahu ini penjelasan ringkas ya dari kata yang sohi itu isem yang akhirnya bukan huruf ilat, alif, waw dan ya, ilat tuh. Huruf akhirnya adalah huruf yang sehat seperti kolamun dan waladun. Itu cuman beberapa contoh aja. Dan muqtal itu isem yang huruf akhirnya adalah salah satu dari huruf ilat. Ada alif, waw dan ya. Dan kita contohnya aso, di sini kata aso itu ada alifnya yang tongkat berakhir alif tuh. Dan qadi itu ada mengandung huruf ilat juga, yaitu ya di huruf akhirnya. Jadi seperti itu. Dan yang kelima itu ada mufrad dan ghairu mufrad. Kita langsung di penjelasannya kepada mufrad itu isem yang menunjukkan jumlah tunggal atau satu ya. Cuman satu, dia nunjukin tuh cuman satu. Contohnya seperti kitabun, tuh bukunya cuman satu. Dan ghairu mufrad itu isem yang menunjukkan jumlah selain tunggal, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Contohnya kitabani itu 2 buku, maupun kutub itu buku yang banyak lah ibaratnya. Penibarkan memang artinya seperti itu ya. Yang keenam tuh ada mukabbar dan musaghar. Mukabbar dan musaghar. Kita masuk penjelasannya itu isem yang mukabbar dulu ya, masuk penjelasannya. Isem yang diucapkan dalam bentuk normal atau asli, tidak berubah, tidak diubah untuk menunjukkan makna kecil. Contohnya tuh nahar. Nahar tuh ya nahar itu sendiri, dia artinya itu sungai yang gede. Untuk yang musaghar, isem yang diubah lafaznya untuk menunjukkan makna pengecilan, kasih sayang atau peremehan. Kayak tadi kan kita masuk ke nahar itu normal ya, normal atau huruf asli. Jadinya ada nih nuhair, diubah dari segi harokat dan ada penambahan hurufnya tuh. Jadi itu udah jadi beda makna. Tapi artinya tetap sama, tapi dia ada tambahannya. Jadinya yang maknanya itu sungai yang kecil. Kita langsung selanjutnya itu ada mansub dan ghairu mansub. Mansub isem yang ditambahkan ya nisbah di akhirnya untuk menunjukkan penisbatan atau kekerabatan, misalnya menjadi warga negara atau berafiliasi. Contohnya Misri, orang Mesir, itu orang Mesir. Kalau dari ghairu mansub langsung contoh, nggak usah ini tetap kasih penjelasannya deh. Isem yang tidak ditambahkan dia nisbah di akhir katanya itu, seperti Misr ya, Misr kota Mesir sendiri tuh. Kalau Misri itu menunjukkan penisbatannya atau yang berafiliasinya itu. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, itu tasrif al-fi'l. Tasrif al-fi'l. Kita lanjut juga, ini langsung ke yang pertama aja. Ada madi dan mudhari dan amr. Kan tahulah semuanya tahulah tentang fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu jadi langsung ke setelahnya aja. Di sini ada mujarrad dan mazid. Ini maksudnya tuh asam fi'il yang ada madi, mudhari dan amr. Yang pertama tuh berdasarkan waktu atau jenis. Ini yang madi, mudhari dan amr. Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Sedangkan fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah
atau tegas, penegasan itu atau permintaan. Yang kita masuk ya langsung saja dengan majid, mujarrad dan mazid. Kata kerja yang hanya terdiri huruf asalnya 3 atau 4 huruf tanpa huruf tambahan. Contohnya seperti fataha, dia membuka, itu kan 3 huruf asli. Nah, itu 3 huruf. Kalau mazid itu menjadi iftaha. Kita masuk ke jelasin dulu dah yang mazid ini nih. Kata kerja yang memiliki huruf tambahan itu ziyadah. Tadi seperti yang awal tuh sudah dijelaskan. Jadi contohnya tuh yang mazid tuh iftataha. Dia meresmikan atau memulai. Itu 3 huruf asli dengan yang fa, ta dan ha ditambah 2 alif dan ta, tanya jadi 2. Yang selanjutnya ada sohi dan muktal. Kata kerja yang tidak mengandung huruf ilat ya. Tadi ini langsung contohnya aja ya. Saya sebelumnya juga udah. Itu darosa, dia belajar. Maupun muktal, contohnya itu adalah qala, berkata. Artinya dia berkata. Aslinya itu dari kalimat qala. Dan yang keempat, ini baru ya, jadi harus dijelasin lagi. Mabniun lil ma'lum dan mabniun lil majhul. Untuk penjelasan mabniun lil ma'lum itu kata kerja aktif atau pelaku atau subjeknya itu diketahui atau disebutkan. Contohnya kata Aliyun, jelas yang nulis itu Ali. Ali menulis, yang nulis itu Ali. Kalau mabniun lil majhul itu kata kerja pasif atau pelaku atau subjeknya itu nggak diketahui atau nggak disebutkan. Contohnya kutiba, telah ditulis. Nah, kita nggak tahu yang telah ditulis itu apa, seperti itu. Dan di sini ada selanjutnya ada muta'addi dan lazim. Penjelasan dari muta'addi adalah kata kerja yang transitif atau membutuhkan objek langsung atau maf'ul bihi untuk melengkapi maknanya. Kita langsung contohnya aja langsung. Akalat ta'am, akalat ta'ama, dia makan makanan itu. Jelas dong dia makan makanan itu. Dan yang untuk lazim itu kata kerja itu intransitif, ya tidak membutuhkan objek langsung. Kalau sebelumnya kan ada objeknya. Kalau ini tidak, yang lazim itu nggak ada objeknya. Nggak membutuhkan objek langsung, tidak membutuhkan objek, nggak butuh objek. Sedangkan yang tadi itu butuh. Maknanya sudah lengkap dengan subjek. Misal jalasa al-walad, al-waladu, anak itu duduk. Itu nggak perlu objek lagi kan. Oke, jadi selanjutnya ada muakkad dan ghairu muakkad. Kata kerja yang diberi penekanan atau penegasan, muakkad ya, biasanya dengan penambahan nun ini taukid, nun taukid. Contoh, kita langsung contoh aja. Latak tuban, sungguh kamu benar-benar akan menulis. Itu benar-benar kata yang ditegasin, kayak ada kata penegasannya. Maupun ada yang ghairu muakkad, contohnya seperti taktubu, kamu sedang menulis. Itu kan nggak ada kata penegasan sama sekali ya. Dan kita langsung ke tasriful fi'l. Tasrif al-fi'l. Bentar. Tasrif al-isim wal fi'il itu perubahan bentuk kata atau benda dari kata kerja yang merupakan inti dari ilmu shorof atau morfologi bahasa Arab. Ini adalah penjelasan ringkas dan contoh setiap istilah yang digambarkan sebagai roda gigi sudut. Kita akan menjelaskan konsep-konsep inti dalam tasrif morfologi atau tasrif itu sendiri. Di sini pertama ada iklal.
Sini ada i'lal. I'lal itu perubahan yang terjadi pada huruf-huruf ilat seperti waw, alif, dan ya untuk memudahkan pengucapan. Itu konsep yang paling fundamental di dalam tasrif itu sendiri. Contohnya dari kata kerja koala, dia berkata, asal katanya adalah koala. Huruf waw diubah menjadi alif agar lebih ringan diucapkan, jadi menghasilkan koala. Yang kedua ada ibdal. Ibdal itu penggantian atau substitusi satu huruf menjadi huruf lain yang terjadi pada huruf ilat atau huruf shahih yang sehat. Contohnya itu dalam wazan ifta'ala. Jika huruf fa, huruf pertama akar kata adalah ta, maka ta asal wazan tersebut diganti menjadi dal. Ittaqala asalnya adalah iutakala. Itu contohnya ya, langsung contoh. Huruf waw diganti menjadi ta dan diidghamkan. Tuh. Dan ketiga ada ziyadah huruf. Penambahan huruf pada akar kata fi'il mujarrad untuk membentuk kata-kata baru fi'il mazid dengan makna yang berbeda. Huruf tambahan ini adalah huruf-huruf sa'altumuniha. Contohnya seperti akar kata kataba, menulis, ditambah huruf alif dan sin dan ta menjadi istaktaba, meminta dituliskan. Itu contohnya dari ziyadah al-huruf. Dan yang keempat itu ada idgham, penggabungan dua huruf yang sama atau berdekatan makhrajnya, di mana huruf pertama disukunkan dan huruf kedua itu ditasdidkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengucapan tentu saja. Contohnya seperti madda. Dia yang artinya itu dia mengeluarkan atau memanjangkan. Asal kata itu ada madada. Dua huruf dal digabungkan menjadi satu huruf yang bertasdid di huruf da itu tersebut. Dan yang kelima itu ada iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain, bertemu dua huruf yang berharokat sukun mati secara berurutan. Itu yang cacat jatuhnya. Contoh kul, katakanlah asal kata itu kul pakai waw setelah huruf qaf itu. Huruf dan huruf waw dan lam itu bertemu sukun hingga wawnya dihilangin. Dan al-imalah, kecenderungan pendalaman vokal alif ke arah vokal ya atau kasroh sehingga bunyi yang dihasilkan di antara a dan e atau i. Ini sering terjadi karena alasan dialek atau kaidah tertentu. Contoh pelafalan kata dari majreha. Dalam riwayat Hafs, pada riwayat Imam Hamzah, huruf alif pada kata an-nar itu dibaca condong ke e atau ke i. Ner berarti ya. Yang tadi yang ini kan majroha aslinya tuh, jadi dibaca jadi majreha. Itu adalah al-imalah. Dan yang kita langsung ke contoh yang terakhir aja ya. At-tamrin itu istilah kayak latihan yang diperlukan untuk ngasih kaidah-kaidah tasrif di atas. Ya ini bukan kaidah tentang morfologi maupun melainkan proses belajar. Contoh melakukan konjugasi kata kerja dari madi ke mudhari dan amr setelah bagian mazan mazid atau turunan secara berulang. Dan ada al-waqaf. Waqaf itu perubahan bentuk kata atau harokat yang terjadi ketika berhenti membaca atau berbicara pada akhir kata. Contohnya itu ketika berhenti pada kata ya'lamuna, mereka mengetahui, yang artinya mereka mengetahui, nun dihilangkan dan alif tambahkan menjadi ya'lamu. Nun itu jadi hilang. Dah, sekian itu aja dari saya, kelompok 5 yang paling terakhir dijelaskan. Semuanya terima kasih telah memperhatikan kami dengan sukarela, dengan meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 5 izin pamit. Sekian, syukran, jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, astaghfirullahaladzim. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lama banget kagak di post.